Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the break to my channel of the Project Ringan. Yes, malah keselak. Sidik-sidik bisa bahasa Londo. Oke, video ini dibuat secara khusus ya, karena aku sudah menjanjikan kepada yang bersangkutan gitu ya. Jadi kayak gini guys. Jadi ini ada sebuah komentar gitu ya. Komentarnya itu kan tak kasih lihat kayak gini ya. Jadi komentar itu memuat baterai katanya kalau panas itu kan mengurangi umur. Nah, sedangkan dianya Mas Gesnya bertanya kenapa kok ini apa di solder gitu. Itu kan jadi panas kan kesimpulannya gitu. Nah, maka aku jawab seperti itu ya. Jadi nanti kita bahas, kita ulas gitu ya. Nah, terus dia nanya lagi nih, solder sama spot welding bagus mana? Nah, jadi kayak gini akan aku utarakan. Kalau pertanyaannya kayak gitu, langsung aku jawab tuh di situ. Jawabannya adalah bagus spot welding, ya. Jawabannya bagus spot welding. Nah, sekarang kita mulai membahas dari yang paling dasar dulu. Jadi tidak usah bahas yang elektrolisis dulu. Jadi kenapa kok aku bikinnya pakai solder gitu? Itu alasan pribadiku dulu ya, guys. Alasan pribadiku itu aku bikin rakit baterai itu pakai solder, sininya di solder itu karena aku nggak punya spot welding. Yang pertama itu, dan masih banyak guys-guys semua yang ikut channel Project Ringan ini juga nggak punya spot welding, so mereka di solder. Nah, kalau kita nurutin spot welding nggak semuanya bisa mampu beli. Jadi kapan kita ngerakitnya? Yang pertama itu ya. Karena terutama anak yang baru sekolah gitu ya, yang masih sekolah gitu. Mereka nggak bisa beli spot welding. Mungkin mau beli yang murah di all shop itu, yang rakitan itu takut nggak berhasil atau takut kurang maksimal, lebih baik di solder. Karena solder yang paling gampang gitu, paling murah gitu ya. Terus untuk pembahasan yang kedua nih guys. Yang kedua seperti ini. Jadi panas ya yang diakibatkan pada saat proses elektrolisis, artinya pengisian maupun pengurasan itu kan terjadi muatan elektron, atau maksudnya elektron ada perpindahan gitu ya, dari sel satu ke sel satunya gitu. Jadi ada perpindahan. Jadi ketika baterai ini sedang bekerja terus sampai terjadi panas, itu sama dengan melemahkan baterai ini gitu. Karena sampai terlalu panas. Tapi kalau kita menyolder baterai, yang terjadi baterai bisa panas. Dan itu pun sebenarnya tergantung orangnya yang nyolder. Dia soldernya bagus, terus dia cekatan atau tidak, terus banyak faktor yang mempengaruhi perambatan panas di sini. Ya, mungkin ininya bersih atau apa, jadi disoldernya cepat bisa. So perambatan panasnya nggak terlalu banyak ya ke bagian sisi sini, maka bisa solder cepat. Nah, kalaupun terjadi perambatan panas yang banyak, ini sudah lain cerita. Perambatan panas pada bodi atau bahkan tubuhnya si baterai ini karena solder itu tidak sedang terjadi proses elektrolisis. Artinya sudah berbeda. Panas dari dalam karena proses elektrolisis dan panas dari luar karena sentuhan solder itu sudah lain cerita. Jadi sifatnya kalau dibandingkan panas yang
diakibatkan karena proses elektrolisis itu lebih mudah merusak gitu ya. Sifatnya lebih mudah kayak mengganggu kesehatan gitu. Tapi kalau panas solder sama juga ada timbul merusak gitu ya. Tapi tergantung ya. Tergantung, jangan terlalu panas lah nyoldernya. Kalau bisa secepat mungkin. Nah, tapi potensinya kalau dibandingkan dengan merusaknya karena si proses elektrolisis tadi jelas jelas tinggi yang panas diakibatkan karena proses elektrolisis. Kalau yang di solder ini lebih kecil potensi untuk rusaknya gitu ya. Karena solder juga cuman sekali itu toh. Kalau udah selesai ya udah. Tapi kalau panas karena elektrolisis itu berkurun hari demi hari atau apalah. Makanya kan aku jelaskan penggunaan aki jangan sampai panas. Penggunaan baterai jangan sampai panas. Toh aku mengajak kalian untuk tetap menjaga keawetan baterai yang kalian pakai. Dan itu pun aku nggak wajib kok kalian harus nurut sama si project ringan. Nah misalnya kata-kata saya ini kebetulan ada yang bermanfaat atau ada yang cocok, itu silahkan diambil, boleh diterapkan di rumah gitu. Termasuk penyolderan ini. Kalau kalian punya spot welding, pakai spot welding. Kalau nggak punya, pakai solder. Nah, kalau aku ditanya, baterai kayak gini disolder boleh atau tidak? Jawabannya itu kalau aku boleh. Kenapa kok boleh? Ya karena itu jawaban aku. Alasannya sudah tak jelaskan tadi, kayak gitu. Terus ini tak kasih gambaran yang ketiga, ya. Kita tahu komponen elektronika ya, komponen elektronika baik IC, baik transistor, MOSFET. Semua yang bekerja dengan panas itu membutuhkan pendingin. Kenapa kok membutuhkan pendingin? Agar tidak panas, panasnya berkurang, ada perpindahan panas. Ya, karena sambil bekerja dia menimbulkan panas, misalnya kayak gitu kan. Nah, makanya dibutuhkan pendingin itu supaya mengurangi panas sehingga si komponen ini dipastikan lebih awet daripada tanpa pendingin, ya kan? Nah, sedangkan kita masangnya juga pakai solder, bahkan pakai blower. Dan itu suhunya nggak main-main, dia juga memanasi bodi ini. Setelah disolder kalian sentuh pakai tangan. Tangan kalian tak jamin ya langsung gitu, langsung deledek. Aku udah sering jariku ini pas habis ke solder nggak sengaja nyentuh, wah ternyata apalagi kenyunyuk soldernya. Nah itu wah parah, itu udah sering aku. Nah jadi semua komponen elektronika itu kalau panas juga nggak bagus ya terhadap masa pakai. Makanya inverter itu butuh casing aluminium biar tidak terjadi panas berlebihan. Tapi masangnya komponen pakai solder. Nah itu contohnya kayak gitu. Terus yang keempat nih guys, yang keempat itu ada tambahan. Kalau kita beli baterai atau senter ya, senter M2000 itu yang paling umum. Banyak yang tahu senter M2000 harganya macam-macam, rank 20 ribuan naik turun ya guys. Nah itu baterainya baterai kotak. Dan baterainya itu disolder, yang nyolder pabrikan. Bukan bahkan bukan home industry, bahkan itu sudah PT yang nyolder. PT bukan lagi kayak kita perorangan pribadi, itu juga disolder gitu ya. Maka sebenarnya baterai yang dipakai senter M2000 itu pun kualitasnya jauh di bawah ini, karena tipenya kalau nggak salah lead acid ya. Kalau ini kan lithium. Dan lithium sama lead acid itu daya tahan terhadap panas masih tinggi lithium. Jadi suhu tinggi itu lithium masih mampu
beda dengan baterai lead acid ya yang di Center M2000. Kalau panas apalagi terlalu sering ya itu lebih cepat rusak. Kalau ini terlalu sering panas ya bisa rusak ya, tapi kurun waktunya lebih lama. Jadi gambarannya kayak gitu. Nah, semoga video ini itu bisa menjawab rasa penasarannya Mas Ges, terutama yang berkomentar tadi, karena biar sekalian nanti kalau ada yang nanya lagi tinggal tak sodorkan video ini gitu. Jadi ini konsepnya dalam menjelaskan ini si baterai di solder apa di spot welding. Tak ulangi sekali lagi, kesimpulannya bagus di spot welding. Tapi kalau misalnya digunakan untuk sistem ya, sistem busbar. Jadi sistem busbar. Pengguna PLTS skala besar. Itu kalian sudah pasti berpengalaman dengan yang namanya busbar. Kalian kebanyakan sudah memakai. Itu satu ya. Memudahkan untuk melakukan pembongkaran daripada menggunakan spot welding. Setelah kita rakit, ada baterai sel yang rusak, kita lebih mudah untuk membongkar. Itu pakai sistem busbar. Nah, nanti tak kasih contoh gambarnya kayak gini. Nah, sistem busbar itu selain disolder ya, dia pakai kawat kecil ya. Cuman sehelai gitu. Untuk menghubungkannya. Tujuannya apa? Tujuannya selain digunakan untuk mengantar listrik, juga berfungsi sebagai fuse. Fuse itu apa? Fuse itu sekring. Jadi kalau ada salah satu baterai yang overcurrent saat dihisap atau saat dicas, jadi ampernya berlebihan, maka si kawat ini tadi penghantarnya akan putus untuk mengamankan si satu sel baterai ini gitu. Karena kan baterainya udah banyak banget tuh guys. Jadi diperlukan semacam perakitan dengan sistem penghubungan busbar namanya. Bagi yang udah pro nanti silahkan bantu di kolom komentar sistem busbar itu seperti apa ya, silahkan di kasih wawasan buat temen-temen, buat guys-guys semua yang belum ngerti sistem busbar. Biasanya kalau pengguna, aku juga tahu itu awalnya dari channel luar negeri, mereka menggunakan sistem busbar itu dengan kapasitasnya udah besar guys. Biasanya pada bikin 7S gitu, dan nanti sampai kapasitas kWh lah baterainya kayak 5000 5 kWh ke atas kayak gitu. Kayak gitu, pokoknya tinggi-tinggi lah. Speknya tinggi-tinggi. Itu pakai sistem busbar. Dia malah nggak pakai spot welding. Kalau pakai spot welding sekalinya ada yang rusak, wah gantinya rumit, bongkarnya kelamaan kalau pakai spot welding, dan nanti harus beli plat nikel lagi, masih bersihin lagi. Nah, itu repotnya kalau pakai spot welding kayak gitu. Jadi sisanya tergantung kalian nih guys, mau pakai sistem apa, mau disolder apa spot welding apa mau pakai slot. Slot baterai itu slot yang itu apa namanya, holder baterai yang langsung ditancap itu. Nah, kayak gitu. Oke, gitu aja. Semoga itu bermanfaat buat kalian guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.